Gadis itu menatap mansion besar di depannya. Di tempat lain, seorang pria yang sedang memproses dokumen mengangkat kepalanya. Itu karena laporan kalau tunangannya Lady Karina Leopold datang berkunjung. Dia bertanya pada kepala pelayannya yang bernama Pen, bukankah masih ada waktu 1 tahun sampai acara pernikahan? Pen membenarkan, tapi dia berkata karena Lady sudah datang dari jauh, sepertinya lebih baik Paduka menemui beliau. Mata merah Mirion berkilat tajam saat dia berdiri dan berjalan terburu-buru dengan marah. Dia merasa Karina tidak sopan. Meski mereka bertunangan, bagaimana dia bisa datang tanpa memberitahu terlebih dahulu? Ditambah dia datang di masa sibuk sebelum musim dingin. Padahal masih harus mempersiapkan makanan untuk sepanjang musim dingin, serta bertahan dari monster. Pan yang selama ini mengikuti dari belakang hanya diam, tidak bisa berkata apa-apa. Mirion tiba-tiba berhenti di depan pintu dan melihat pada Pan, kemudian bertanya, "Kalau sekarang sudah sulit untuk membatalkan pertunangannya ya?" Jawaban dari pertanyaan Mirion datang dari arah lain. "Membatalkan pertunangan? Itu ide yang bagus," kata gadis berambut coklat dan mata biru. Mirion mendecakkan lidahnya atas kemungkinan gadis itu yang adalah tunangannya mendengar semuanya. Dia bertanya apa yang baru saja gadis itu katakan. Dan Karina mengulang ucapannya sekali lagi dengan tenang, kalau dia setuju untuk membatalkan pertunangan. Tapi sebagai gantinya, dia ingin tinggal di sana selama sekitar 6-10 bulan. Rambut coklat kasar Karina berayun di pinggangnya. Mata biru tua menatap langsung ke arah Mirion. Mendengar perkataan Karina, Mirion bertanya apa Karina sudah gila. Itu adalah kata vulgar yang tidak akan digunakan oleh bangsawan biasa. Tapi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Sambil mencari-cari sesuatu di barang bawaannya, Karina berkata tidak. Tidak harus di-mention. Di pavilion pojok juga tidak apa-apa, dan dia juga sudah membawa dokumen pembatalan pertunangannya. Dengan tangannya yang putih yang ternoda merah karena tidak memakai sarung tangan, dia mengeluarkan selembar kertas dari tas kain lusuh. Sama halnya dengan pakaian yang digunakan Karina. Wajah Mirion berubah ketika dia bertanya apa keluarga Kohn sedang kesulitan ekonomi. Karina menelengkan kepalanya, tidak mengerti maksud perkataan Mirion. Mirion menatap pakaian Karina yang kotor dan berkata kenapa Karina datang ke sana dengan penampilan begitu, dan juga di mana bawaannya yang lain. Karina menjawab kalau dia sengaja tidak membawa banyak bawaan karena takut diserang selama perjalanan. Mirion bertanya lagi, bagaimana Karina bisa sampai ke sini padahal jaraknya sangat jauh. "Saya membayar kereta kuda dan turun di tempat yang cukup aman. Lalu lanjut dengan jalan kaki, kemudian menumpang kereta kuda milik pedagang yang searah," Karina menjelaskan. Mirion memegang kepalanya dengan frustrasi ketika dia mengetahui Karina berangkat 2 bulan lalu tapi tidak menghubunginya sekalipun. Ditambah seorang lady melewati perjalanan berbahaya itu sendirian. Polos pun ada batasnya, kata Mirion. Karina menunduk sejenak dan kembali menatap Mirion dan berkata, "Karena mungkin saja ini menjadi perjalanan pertama dan terakhir bagi saya." Senyuman terbentuk di wajah cantiknya dan dia berkata lagi. Dia ingin melakukan sesuatu dengan kekuatan dan langkah yang dia ambil sendiri meski hanya sekali. Perkataan Karina membuat Mirion berpikir. Benar juga, seorang lady dari keluarga bangsawan tidak akan bisa melakukan perjalanan ceroboh seperti itu lagi. Karina bertanya apa dia tidak boleh tinggal di sini. Mirion melangkah mendekati Karina dan balik bertanya, bagaimana kalau dia bilang tidak boleh? Setelah berpikir, Karina menjawab kalau dia punya rencana cadangan, yaitu masuk ke serikat dagang untuk mencari kerja dan dia bisa berkeliling. Mirion memegang kepalanya yang berdenyut. Mendengar perkataan Karina, bukankah itu sama saja dia tidak punya rencana? Dan juga, Karina terlihat berbeda dengan saat di acara pertunangan sebelumnya. Dia tidak menyangka Karina akan sekeras kepala ini. Saat itu, Karina dengan percaya diri berkata, bukankah Mirion tidak akan menolak? Ketika Mirion bertanya alasan Karina berpikir seperti itu, Karina menjawab, itu karena Mirion tidak menyukainya. Dia cukup peka dengan hal seperti itu. Kemudian menambahkan dengan bangga, seperti yang Mirion lihat, dia juga sudah menulis dokumen pembatalan pertunangannya. Karina melambaikan kertas di hadapannya. Mirion melirik ke arah Karina. Bagaimanapun juga, tidak mungkin membiarkan tamu begitu saja.
Karena itu dia berkata pada Karina untuk masuk dulu. Karina berterima kasih. Dia juga akan tinggal seolah dia tidak ada di sana. Karina menyerahkan surat pembatalan pertunangan itu pada Mirion, kemudian berkata lagi, "Dan kalau suatu hari dia menghilang, tolong anggap saja dia sudah pulang." Mirion hanya perlu menganggap hal yang mengganggunya sudah hilang. Mirion lalu menyuruh Pen untuk memberikan kamar kosong untuk Karina. Karina tersenyum menatap Mirion. Dengan begitu, dia mulai hidup di mansion dengan tunangan yang membencinya. Count Leopold berkata pada anak perempuannya bernama Lia, kalau hari itu dia terlihat lebih segar. Lia tersenyum ceria dan menjawab itu berkat ayah dan ibunya yang memberinya obat-obatan bagus setiap hari. Sementara itu, anak lelaki di sampingnya memeletkan lidah karena mengingat obat yang terlihat pahit yang dimakan Lia. Ibu mereka membela Lia karena tubuhnya lemah, jadi dia harus makan meski pahit. Kakak mereka juga menambahkan kalau dia juga sudah membeli hadiah untuk Lia yang selama ini menderita. Vel yang mendengar kata hadiah bertanya bagaimana dengannya. Dia tersenyum senang ketika kakaknya menjawab kalau tentu saja ada juga untuknya. Bukankah itu gambaran keluarga bahagia? Tapi ada satu sosok yang tidak termasuk di dalamnya. Karina hanya melihat semua itu dalam diam. Saat masih kecil, dia penasaran kenapa hanya dia yang rambutnya berwarna coklat. Dia lahir dari ibu yang sama, juga tumbuh di rumah yang sama. Tapi kenapa dia tidak mirip sedikit pun dengan orang-orang ini? Meski setelah itu dia tahu kalau itu diturunkan dari salah satu leluhurnya. Karina meletakkan alat makannya, kemudian berdiri dan berkata dia sudah selesai makan dan akan kembali ke kamar. Semua orang sibuk berbicara sehingga tidak fokus pada Karina. Ibunya pun segera mengalihkan pandangannya ke anak-anaknya yang lain setelah selesai mengizinkan Karina untuk pergi. Ketika pintu tertutup di belakangnya, dia berkata, mereka bahkan tidak peduli padanya. Tapi tidak apa-apa, sekarang dia juga sudah tidak peduli lagi. Saat berjalan menyusuri lorong, dia merasakan sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Dia berusaha menahannya, tapi itu hanya sesaat sebelum dia segera berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua makanannya. Dia tidak diberitahu bahwa gejalanya akan tambah parah secepat ini. Batinnya tidak puas. Beberapa hari yang lalu, dia menyelinap keluar dari mansion dan pergi menemui dokter. Dokter itu berkata dia tidak tega mengatakan hal ini, bahkan dia heran bagaimana organ tubuh Karina bisa menjalankan setengah dari fungsinya. Karina bertanya apa itu sangat parah. Dokter itu membenarkan. Sejujurnya, dia takjub Karina bisa berjalan. Kalau dia tiba-tiba begini padahal sebelumnya sehat, bisa dicurigai itu adalah penyakit seni. Di antara para seniman, ada orang-orang yang terlahir dengan bakat luar biasa dan bisa membangkitkan keajaiban. Lalu, di antara mereka, ada yang harus mempertaruhkan daya hidup mereka untuk mempertunjukkan bakatnya. Dokter itu pun bertanya, bukankah Karina juga bisa membangkitkan keajaiban? Karina membenarkan hal itu dengan getir. Dokter itu melanjutkan, pasti kondisi tubuhnya memburuk setiap kali dia menggunakan kemampuannya. Apa Karina tidak melakukan pemeriksaan kesehatan? Kalau tahu lebih awal, tidak akan jadi separah ini. Apa keluarganya tidak bilang apa-apa? Gadis itu hanya mengangguk dalam diam. Selama ini dia tidak bilang pada keluarganya. Mereka tidak akan mendengarkan meski dia sudah coba untuk sampaikan. Dan itu membuat harga diri serta egonya menahan dirinya sendiri memberitahu mereka. Sejujurnya, dia bukannya tumbuh tanpa kasih sayang. Orang tuanya selalu berusaha untuk berlaku adil. Tapi, satu anak yang sakit dan anak lainnya butuh bantuan karena masih kecil. Karena itu, mau tidak mau muncul ketidakadilan. Apalagi bagi anak kedua, yang bukan anak pertama maupun anak terakhir. Anak yang harus bisa menjaga sikapnya secara mandiri. Perhatian yang bisa dia dapatkan hanya seukuran butiran pasir. Tangan Karina gemetar. Kalau dia beritahu sekarang, keluarganya juga akan memperhatikannya. Tapi, sepertinya dia hanya akan mencurigai apa mereka memperhatikannya dengan tulus atau hanya karena kasihan. Dokter yang mengenakan jas putih memastikan gejala yang Karina katakan, yaitu anemia, muntah, dan bahkan batuk darah. Karina membenarkan. Dokter itu berkata itu serius. Mungkin agak kejam kalau dia bicara begini. Paling lama, Karina hanya bertahan selama 1 tahun.
Dan kalau dia tidak bisa makan dengan benar, tubuhnya akan semakin melemah. Jadi, sejujurnya perkiraan waktu 1 tahun pun sudah dia lebih-lebihkan. Karina bertanya apa ada cara agar dia bisa bertahan hidup. Tidak, jawab dokter itu. Setahu dia tidak ada. Meski begitu, masih ada kemungkinan untuk menambah masa hidupnya. Jadi kalau mau dia bisa datang lagi. Karina duduk di ambang jendela sambil memperhatikan burung-burung yang terbang dengan bebas, sambil berangan-angan kalau seandainya dia juga punya sayap. Apa dia akan mati? Tanyanya pada diri sendiri sambil mengepalkan tangannya. Sebelum itu, dia ingin melakukan semua yang dia mau baru mati. Dia tidak ingin terpaksa tersenyum. Dia juga tidak ingin bersikap seolah dia bisa mengatasi apapun sendirian. Dia tidak ingin terlihat seperti orang yang mengalah dalam segala hal. Bagaimana keluarganya akan menatapnya kalau mereka tahu? Apabila mereka melihatnya seolah dia adalah masalah yang sulit diselesaikan, sepertinya dia tidak akan bisa bangkit lagi. Walaupun dia memang tidak mau bilang karena itu. Apa dia pergi saja? Dia hanya memiliki waktu paling lama 1 tahun. Tapi kalau dia pergi, dia harus kemana dan melakukan apa? Seandainya ada orang yang benar-benar memperhatikannya, tidak peduli mereka benci atau suka padanya. Karina merenung sejenak, mencoba mengingat orang yang melihatnya sebagai dirinya. Dan dia mengingat orang itu, yang bertanya padanya, "Lady, apa kamu itu cumi-cumi? Kamu hanya melakukan ini dan itu sesuai yang disuruh. Kalau memang tidak mau, seharusnya jangan datang." Yang tiba-tiba terlintas di benaknya adalah pertemuan pertama dengan tunangannya. Saat itulah Karina mempertimbangkan untuk pergi ke wilayah utara, tempat tunangannya berada. Tanpa apapun, dengan kakinya sendiri, bergerak dengan kemauannya. Karina mulai mempersiapkan perjalanannya. Dia juga harus bawa dokumen pembatalan pertunangan. Dia juga harus mengunjungi dokter lagi. Ngomong-ngomong, meski dia tidak ikut sarapan, tidak ada yang mencarinya. Pintunya tertutup rapat dan tidak ada yang datang. Meski dia yang tidak bilang dirinya sakit, tapi dia tetap merasa kecewa. Dia segera menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran itu. Waktu persiapannya hanya 1 minggu. Dia harus mempersiapkan semuanya lebih dahulu. Uang yang disiapkan sudah cukup. Karina yang sedang berdiri sendirian tiba-tiba didekati oleh 2 orang wanita. Salah satunya bertanya, apa Karina kenal baik dengan Tuan Enrich? Karena dia sebelumnya melihat Karina berbicara berdua dengannya. Karina mengiyakan dan melanjutkan dalam hati. Tentu saja dia kenal karena itu adalah kakaknya. Dan kedua orang itu mulai sibuk dengan pembicaraan mereka. Berkata kalau mereka iri pada Karina karena Enrich sangat tampan. Wanita lain menambahkan kalau Count dan Countess juga luar biasa. Apalagi anak-anak mereka juga terkenal. Pertama, Enrich Leopold. Baik pengetahuan umum maupun militernya unggul. Bahkan orang-orang bilang tidak aneh kalau dia menjadi Count sekarang. Mereka juga dengar kalau ada lagi lady yang mengirim surat cinta padanya. Lalu, Veldon Leopold. Kepribadiannya sangat aktif dan dia punya banyak teman. Dan tentu saja kalau membicarakan keluarga Count Leopold, Abelia Leopold. Rambut pirang yang bergelombang dan indah. Mata biru dan bersinar seperti permata. Sebelumnya dia pernah bertemu dengannya dan dia terlihat sangat cantik. Juga selalu menjadi pusat dari pergaulan kelas atas. Tapi dia mendengar tubuhnya lemah. Karena itu dia juga dengar keluarga Count sangat memperhatikan Abelia. Dia ingat ada seseorang yang selalu ada di samping Abelia. Ketika mereka mencoba mengingatnya, Karina sudah berjalan meninggalkan tempat itu. Karina menatap wajahnya di cermin dan bergumam. Hanya seorang lady yang biasa saja. Dia berjalan menyusuri lorong sambil mengingat kalau pada hari itu dia dimarahi karena langsung pulang. Ketika menuruni tangga, dia berpapasan dengan seorang pria berambut hijau. Pria itu bertanya bagaimana kabar Karina. Karina bertanya pada pria yang bernama Nocturne itu kenapa dia datang ke sini. Dengan ceria, pria itu menjawab kalau hari itu adalah jadwal pemeriksaan kesehatan Lia, dan segera mengoreksinya menjadi Abelia. Karina mengerutkan keningnya mendengar pria itu memanggil Abelia dengan nama kecilnya. Memang agak memalukan. Karina pernah menyukainya, tapi dia menghapus perasaannya sendiri karena pandangan pria itu selalu tertuju pada Abelia.
Mungkin karena Abelia cukup mirip dengan adiknya yang mati saat dia masih kecil. Karina berjalan melewati pria itu sambil menyuruhnya untuk masuk. Saat itu, Nocturne bertanya apa Karina baik-baik saja karena dia terlihat pucat. Karina bertanya-tanya sejak kapan pria itu memperhatikannya. Dia kemudian menjawab kalau dia hanya kurang tidur. Karina juga menolak ketika pria itu menawarkan dia untuk diperiksa bersama Abelia. Saat itu, seorang gadis muda segera berlari dan memeluk Karina. Itu adalah Abelia. Karina hampir saja terjatuh jika dia tidak ditahan oleh Nocturne sambil mengingatkan kalau itu berbahaya. Abelia meminta maaf sambil tersenyum. Dia hanya senang melihat kakaknya. Dia juga bertanya kemana Karina akan pergi. Yang dijawab Karina, ada tempat yang harus dia kunjungi. Karina mengingatkan juga pada Abelia kalau di tangga dia harus hati-hati. Aku percaya kakak akan menangkapku, balas Abelia masih tersenyum. Saat itu Karina menggumamkan sesuatu, dan kedua orang itu bertanya apa yang Karina katakan. Karina tersentak dan segera berkata itu bukan apa-apa. Dia kemudian menyuruh Abelia untuk diperiksa agar bisa cepat sembuh. Wajah Abelia menjadi cemberut karena menurutnya Nocturne terus mengemelinya, dan juga dia sudah jauh lebih sehat sekarang. Jadi dia ingin bermain bersama Karina. Karina melepaskan genggaman Abelia pada gaunnya dan bilang itu tidak boleh. Nanti Nocturne sia-sia datang ke sini. Ketika Abelia akan berkata sesuatu lagi, Nocturne memandangnya lalu memegang bahu Abelia sambil berkata, dia jadi sedih Abelia bilang begitu. Dia datang karena perintah Tuan Count. Lagi pula, Karina ada urusan. Kalau dia merajuk, bukankah akan merepotkan? Abelia kemudian menyerah. Dan sambil menunduk dengan mata berkaca-kaca, dia berkata kalau kakaknya pasti senang karena bisa pergi keluar setiap hari. Karina menggenggam gaunnya dengan erat untuk menahan perasaannya. Abelia sangat terobsesi padanya. Karena itu, dia harus selalu ada di samping Abelia yang sakit. Undangan pesta teh yang tidak bisa dia hadiri terus menumpuk. Dan karena itu, dia tidak bisa berinteraksi untuk mendapatkan teman. Hidupnya selalu begitu. Pada hari ulang tahunnya, ibunya harus pergi karena Enfries bisa saja terluka karena jatuh dari kuda, dan ayahnya sudah pergi terlebih dahulu. Ibunya juga berkata untuk hadiah ulang tahun, Karina bisa bilang pada kepala pelayan. Karina muda hanya menatap kosong pada pintu yang perlahan tertutup. Karina menatap dua bayi yang menutup matanya. Dia mengagumi keduanya yang terlihat sangat kecil, dan bertanya apa mereka adalah adiknya. Ibunya mengiyakan. Sekarang Karina sudah jadi kakak, jadi dia harus menjaga adiknya. Di hari kelahiran saudara kembarnya, Karina sangat bahagia. Abelia yang ternyata terlahir sangat lemah membuat ibunya khawatir. Ketika adiknya terjatuh karena mencoba mengambil dompet berharga milik Karina yang dibuat oleh ibunya sebagai hadiah ulang tahun, ibunya memarahinya karena telah membuat adiknya menangis. Berkata sebagai seorang kakak dia harus mengalah dan lebih dewasa agar bisa dicontoh oleh adiknya. Kemudian meminta dompet Karina untuk diberikan pada Veldon. Karena Karina yang menolak untuk memberikannya, ibunya berkata akan melaporkan pada ayahnya agar dia dimarahi. Ibunya bahkan bilang dia tidak boleh seperti anak kecil. Karina berkata pada ibunya kalau kepalanya pusing. Ibunya yang sedang menyulam menoleh pada Karina dan menempelkan tangannya pada dahi Karina. Karena Abelia juga demam dan sedang diperiksa oleh dokter, kalau sudah selesai, ibunya akan meminta dokter itu untuk memeriksa Karina juga. Dia lalu meletakkan sulamannya dan menggendong Karina untuk mengantarnya ke kamar. Karina bahagia. Tapi saat itu, seorang pelayan datang dan melaporkan kalau dokter meminta Countess untuk bertemu dan berbicara tentang Abelia. Karenanya, ibunya kemudian menurunkan Karina dan bilang dia akan panggilkan pelayan untuk mengantarnya. Dia akan ke sana kalau urusannya dengan dokter sudah selesai. Mata Karina berkaca-kaca menatap ibunya dan bertanya, "Tidak bisakah ibunya yang mengantarnya?" "Kamu kan sehat," balas ibunya. Adiknya lebih sakit, jadi sebagai kakak dia meminta Karina untuk mengalah. Baiknya putri ibu. Karina harus terus menahannya demi bisa dipuji. Kakak yang mengalah pada adiknya yang sakit, kakak yang mengalah pada adiknya yang berbuat onar,
dan adik yang mengalah pada kakak yang jauh dari rumah. Perhatian orang tua bukanlah miliknya. Dia pun menutup hatinya. Dan saat berusia 10 tahun, dia memutuskan untuk tidak mencari siapapun lagi. Sebagai gantinya, dia menemukan hobi baru. Tanpa tahu kalau hal itu disebut keajaiban. Dia merasakan kepuasan saat menyelesaikan gambar yang terlihat hidup. Dia sangat terkejut melihat kupu-kupu yang dia lukis terbang keluar dari kertas. Karina kecil langsung berlari untuk memberitahukan orang tuanya. Tapi, ketika Karina mengatakannya, ibunya menoleh dengan bahagia sambil berkata, kakaknya juara 1 dalam lomba pedang di akademi. Mungkin dia akan bisa lulus lebih cepat. Melihat kedua orang tuanya sangat bangga dan bahagia, Karina juga berkata kalau kakaknya hebat. Dia lalu menunjukkan gambarnya pada kedua orang tuanya. Ibunya hanya melihat sekilas dan berkata gambarnya bagus. Kemudian langsung mengalihkan pandangannya lagi dan berkata pada ayahnya, dia ingin mengadakan pesta untuk Enrich yang akan pulang. Belakangan ini juga kondisi Abelia membaik. Banyak hal baik yang terjadi. Karina tercekat. Tidak bisakah kalian juga melihat ke arahku? Seiring berjalannya waktu, Karina menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dan dia semakin mengabdikan dirinya untuk melukis. Di hari itu, ibunya datang dengan marah dan bertanya, kenapa dia mengambil barang yang ada di atas rak buku. Karina segera menyangkalnya. Ibunya meminta Karina untuk tidak berbohong. Kenapa benda itu ada di tangan Abelia? Dia sudah bilang itu bahaya. Karina masih mencoba untuk menyangkal karena dia tidak melakukan itu. Tapi ibunya masih terus memarahinya. Dan Abelia menangis sambil bersembunyi di balik tubuh ibunya. Hatinya sakit. Dia menyadari bahwa betapapun dia mengatakan dia tidak melakukannya, ibunya tidak akan mendengarkannya. Karena itu, dia meminta maaf dan berkata tidak akan mengulanginya lagi. Ayahnya berkata besok adalah upacara kelulusan Enrich. Dia bertanya apa tidak apa-apa kalau pesta ulang tahun Karina diundur. Dibanding kehebatan kakaknya yang dipuji semua orang, gambarnya bukan apa-apa. Hanya acara saja yang diundur. Jumlah makanan dan hadiahnya tidak berkurang. Dan ketika ibunya meminta untuk mengundur pesta tehnya karena adiknya sedang tidak sehat, dia menjawab iya tidak apa-apa. Adiknya sakit jadi dia harus mengalah. Karena dia kuat, dia tidak apa-apa. Semakin sering hal seperti itu terjadi, jumlah gambarnya juga semakin banyak. Saat itu dia menyadari sesuatu. Gambarnya hanya bisa hidup kalau dia menggambarnya dengan sungguh-sungguh. Paling cepat dalam waktu 1 jam, dan kalau lama 1 hari. Banyak gambarnya menjadi hidup dan menghilang setelah waktu tertentu terlewati. Dibanding keluarga yang tidak menjawab sekeras apapun dia memanggil, dia lebih suka gambar hidup yang terkadang menjadi hewan peliharaan dan kadang menjadi teman yang mendengarkan ceritanya. Karena itu, dia sampai pada titik di mana dirinya tidak bisa kembali lagi. Kembali ke saat Karina bertemu Nocturne dan Abelia. Karina segera mengucapkan salamnya dan meninggalkan mereka. Dia merasa akan muntah. Saat dia berjalan, suara panggilan Abelia membuatnya berhenti. Abelia meminta tolong padanya untuk membelikan makanan enak yang dijual di pasar. Seperti sate atau jus, dia mau coba memakannya. Dia tertawa bahagia ketika Karina mengiyakannya. Dia juga berkata hati-hati di jalan pada Karina. Selagi berjalan, Karina memikirkan dirinya dan merasa dirinya adalah yang terburuk. Bisa-bisanya dia cemburu pada adiknya sendiri. Saat Karina datang mengunjungi dokter itu lagi, dokter itu bertanya apa Karina tiba-tiba mau hidup. Karina menjawab bukan itu. Dia datang karena butuh obat. Dia mau pergi. Dia belum pernah menjadi pemilik kehidupannya sendiri. Sekarang dia tidak mau hidup seperti itu lagi. Dokter bertanya kemana Karina akan pergi. Sentar yang ada di ujung wilayah utara, jawab Karina. Dokter itu tersenyum berbanding terbalik dengan kata-kata menakutkan yang dia katakan. Sekalian saja Karina bilang dia mau pergi untuk mati. Dengan begitu, setidaknya dia bisa memberinya obat yang akan membunuhnya dalam sekejap. Dia kemudian mengusir Karina keluar sambil berkata kalau dia datang untuk minta dibunuh, dia salah tempat. Karina menyangkalnya. Dia bertanya apa tidak ada cara agar dia bisa sampai dengan selamat. Dia berencana menempuh perjalanan selama 2 bulan.
Dan seminggu sekali dia akan beristirahat di penginapan selama 1 sampai 2 hari. Apa tetap tidak bisa? Dokter berpikir sejenak kemudian bertanya kenapa harus wilayah utara. Karena tempat dia bisa bersandar ada di wilayah utara, jawab Karina. Dokter berkata lagi, tempat itu dingin, dan kalau 2 bulan lagi berarti semakin mendekati musim dingin. Karina bertanya apa musim dingin akan menjadi masalah, toh dia hanya akan tinggal di dalam kamar. Mendengar jawaban Karina, dokter itu bertanya, sebenarnya apa yang ingin Karina inginkan? Yang penting dia tidak mati di tengah perjalanan, ucap Karina. Dan dia akan berangkat 1 minggu lagi. Dokter itu mendejakan lidah. Waktunya terbatas. Dia tidak bisa melakukan apapun pada daya hidupnya yang dirampas penyakit seni. Tapi, dia bisa memperlambat prosesnya untuk sementara. Begitu berhenti minum obat, kondisi Karina akan jauh lebih memburuk. Dan dia hanya akan menyiapkan obat untuk 2 bulan. Karina tersenyum senang setelah mendapat jawaban yang dia inginkan, dan berkata itu sudah cukup. Dia lalu menaruh sejumlah besar koin emas di meja. Karena dokter itu berkata tidak perlu sebanyak itu, Karina berkata lagi kalau itu biaya obat untuk 2 bulan, dan juga rasa terima kasihnya. Toh dia tidak akan bisa menggunakannya. Kalau begitu, sampai jumpa 6 hari lagi. Dokter itu menopang dagunya dan melihat kepergian Karina. Dia masih muda tapi sudah menyerah untuk hidup ya. Memang kehidupannya seperti apa sampai dia bisa membuat ekspresi lepas tanpa beban begitu. Di jalan pulang, Karina membeli sate ketika dia mengingat Lia yang ingin memakannya. Ketika berada di dalam kereta kuda, dia menatap keluar jendela. Perkataan Abelia tentang Karina yang senang bisa keluar setiap hari terngiang-ngiang di benaknya. Dia tahu Abelia tidak berniat jahat saat bilang begitu. Dia juga tahu Abelia menyukainya, meski dia tidak tahu alasannya. Seharusnya tidak terlalu dia pikirkan, kan sudah biasa juga, karena Abelia dan Veldon masih muda dan mereka adalah adiknya. Yang harus mengerti dan mengalah adalah dirinya. Orang yang menyambut Karina ketika kembali di mansion adalah adik laki-lakinya Veldon. Dia bertanya Karina dari mana, kemudian mendekat ketika mencium bau makanan yang dipeluk Karina. Dia lalu mengambil makanan itu sambil berkata dia akan membantu membawakannya karena itu berat. Karina tersenyum kemudian menyuruhnya untuk makan bersama Abelia, karena Abelia yang minta untuk dibelikan. Veldon segera berterima kasih dan pergi menemui Abelia. Tenaga Karina yang terkuras membuatnya merasa lelah. Dia kemudian menuju ke kamarnya untuk tidur. Waktu sudah larut ketika suara berisik membangunkan Karina. Itu adalah ayahnya yang memanggil dan menatapnya dengan marah.